Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini saya ambil topik yaitu saling berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat ke-9 ini ia mengajarkan kita atau mendorong kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu melakukan yang terbaik. Ia berkata di situ, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya. Artinya, jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Kita harus melakukan yang terbaik. Apa contohnya itu, saudara-saudari? Untuk melakukan perbuatan baik. Contohnya, kita itu saling menolong, saling membantu, ya, saling mengasihi. Yang terkait semua itu adalah saling mengasihi itu termasuk perbuatan baik, ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik itu sudah menjadi berkat, itu sudah menjadi kebanggaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa bisa menjadi kebanggaan Tuhan, saudara-saudari? Karena pada ayat kedua, Galatia pasal 6 ayat kedua itu, ia berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang bahwa berbuat baik itu salah satunya adalah menolong. Jadi ketika kita menolong sesama itu, artinya kita tidak membalas, mengharapkan suatu balasan kepada teman kita yang ditolong. Jadi itu sudah menjadi beban kita. Bukan kita berarti kita harus mengharapkan balasan kepada dia, tetapi itu sudah menjadi tanggung jawab kita, ya. Ketika kita sudah melakukan perbuatan baik, itu sama halnya kita sudah memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, contohnya kita itu, bagaimana kita itu bisa melakukan suatu perbuatan baik. Contohnya tadi menolong sesama. Contohnya saya ambil contoh buat kita pada hari ini, buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi GSTNIAS ini. Contohnya kita itu menerima tugas dari Bapak Ibu dosen. Ini salah satu contoh untuk melakukan yang namanya bertolong-tolong. Si A dan si B sudah selesai, sementara si C dan si E belum selesai. Jadi bagaimana supaya kita itu memenuhi kebutuhan teman-teman untuk melakukan bertolong-tolong, yang namanya bertolong-tolong, saling membantu, saling memberi, ya. Bagaimana cara kita itu, saudara-saudari? Marilah kita saling membantu. Jangan kita berkata nanti, saya nggak suka membantu dia. Dia itu kemarin bukan teman saya, siapa dia dan siapa aku. Jadi saya nggak suka menolong. Jangan berkata seperti itu, saudara. Marilah kita saling menolong. Marilah kita saling memberi, ya. Dengan melakukan tolong menolong itu sudah menjadi memenuhi hukum Kristus. Jadi di sini juga dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambil contoh juga, saudara-saudara, bagaimana itu perbuatan baik. Perbuatan baik itu, saudara-saudari, saya ambil contoh khususnya kita mahasiswa STNIAS. Apa sih sekolah kita? Tentang teologi, ya kan? Tentang agama. Jadi bagaimana sikap kita kalau kita itu keluar ke sana? Kalau sikap kita seperti orang-orang di luar sana yang tidak punya sekolah, seperti apa kita? Nggak cocok kan jadi sekolah agama, sekolah teologi, ya. Oh, kalau mereka lihat berarti ini lah sekolah STTN, ya.
sekolah teologi itu, perbuatan mereka kayak perbuatan apa ya? Jadi marilah kita berbuat baik. Marilah kita belajar untuk melakukan yang terbaik, menjadi contoh. Apalagi kita ini adalah sebagai untuk tujuan apa nanti kita itu? Tujuan kita untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu harus menjadi contoh, saudara-saudari. Harus menjadi pedoman dalam kepada semua orang. Ya. Itulah kita pada hari ini. Makanya saya ambil renungan kita untuk selalu berbuat baik. Karena terkadang ada orang yang tidak bisa melakukan perbuatan baik. Jadi pada ayat ke-10 itu, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, ini dia menyuruh kita selagi ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, saudara. Marilah kita menolong, saling memberi. Ya. Apa yang kita miliki, marilah kita membagi. Dia mengajarkan kita di sini untuk selalu menolong. Ya. Bukan hanya kepada teman-teman kita, bukan hanya kepada teman sejati kita. Itu aja yang kutolong, itu aja saya bantu. Jangan. Dia berkata di sini, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang mari kita berbuat baik, saudara. Jangan hanya teman kita. Itu hanya teman saya yang saya bantu. Saya nggak bantuin dia, cepat dia. Jangan. Dia berkata di sini, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi itulah renungan kita pada hari ini. Marilah kita selalu berbuat baik, saudara-saudari. Marilah kita menjadi contoh di tengah-tengah orang banyak. Apalagi kan kita itu nanti tujuan kita menjadi hamba Tuhan. Kita harus menjadi contoh, pedoman. Jadi yang menjadi